Dari ini kita masuk pada pembahasan awal kemudian. Apa sih yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata kita berarti itu yang berlaku dengan kebiasaan orang ya betul ya. Menurut kalian itu benar definisi daripada akal kemudian. Kalau lebih jelas akal kemudian itu berarti atau perilaku yang sesuai dengan moral dan spiritual seseorang atau manusia. Yang kemudian perilaku tersebut akan dilihat, akan dinilai atau dicontoh oleh orang lain. Maka di sini akal kemudian itu memiliki peran penting dalam buat diri kita atau orang lain karena akan dicontoh dinilai atau ya baik. Bagaimana perbandingan orang lain? Nah kemudian siapa yang telah membentuk akal mulia ini sebetulnya selain dari diri sendiri? Belum keluarga, ayah, ibu, kemudian sebelum kita mempelajari lebih mengenai akal mulia, ibu boleh tahu dulu apa sih pendapat kalian mengenai peran keluarga dan lingkungan terhadap pembentukan akal mulia ini? Jadi kalian silakan bikin kelompok dua orang kelompoknya itu mendiskusikan mengenai pentingnya atau bagaimana sih peran pembina akal mulia ini dalam ini kan kelompoknya ya dua. Sebelum mulai diskusi, semoga kalian akan mendengar apa peran keluarga atau lingkungan dalam membentuk akal mulia. Karena dari sekarang aja ya. Udah ada kemudian coba kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing mengenai peran keluarga dan atau lingkungan dalam bentuk akal mulia ini. Secara terperinci ya, nanti silakan kalian kelompokkan masing-masing dari kita. Mulai dari hubungan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang peran keluarga dan lingkungan dalam
berdoa, melihat dan meniru sifat orang tuanya, cara bicaranya, cara memenuhi orang lain, cara marah, dan cara menyelesaikan masalah. Kalau orang tua memberikan contoh yang baik, mengajarkan sopan santun, jujur dan disiplin, anak biasanya akan tumbuh jadi pribadi yang berakhlak dan juga. Selain itu, suasana rumah yang penuh kasih sayang dan aturan yang jelas membuat anak merasa aman
wa rafa'ul mubtada'an bil ibtida kada taraful khabarin bil mubtada. Naikna permulaan orang hayang menang naikna derajatnya gara-gara aya ibtida. Naon ari ibtida? Paniatan di jero hate. Nu wajibna mah lain nalarna tapi paniatanana abdi Allah hayang nalar jurnia. Tuiku litahkeun ngaranna ibtida. Tadi lakonan tulisan. Pertanyaan pertama, coba bacakan password. Password Al-Quran itu sendiri itu sembilan dengan Allah Jaiz Montasil. Buat masuk video aku, video tugas. والطريق اللي انت عايزة امشي فيه ياللي لما تخافي وانا ضعيفة قلبي قوتي كمليني في عز نقصي واحتياجي انت مملكتي وعرشي انت تاجي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam
Semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah dengan tema pendidikan moderasi beragama. Hadirin yang dirahmati Allah, moderasi beragama berarti sikap beragama yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam memahami maupun mengamalkan ajaran agama. Dengan kata lain, moderasi beragama mengajarkan kita untuk berpegang teguh pada prinsip keagamaan, namun tetap menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi di atas kamu. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan, yaitu umat yang menjaga keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat, serta tidak bersikap ekstrim dalam beragama. Saudara-saudara sekalian, kita hidup di tengah masyarakat yang sangat beragam, berbeda suku, bahasa, budaya, bahkan keyakinan. Tanpa pemahaman yang benar tentang moderasi, perbedaan itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, pertentangan, bahkan juga bisa perpecahan. Karena itulah pendidikan moderasi beragama sangat penting diterapkan, terutama di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Pendidikan ini juga berfungsi untuk yang pertama, menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua, mencegah munculnya paham radikal dan ekstrim. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pendidikan yang moderat, kita tidak hanya menjadi manusia yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak secara moral dan spiritual. Hadirin yang berbahagia, sekolah memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Melalui pembelajaran yang seimbang, siswa diajak untuk memahami bahwa perbedaan adalah sesuatu yang wajar dan harus disikapi dengan bijak. Guru pun menjadi teladan utama dalam hal ini. Sikap guru yang sabar, adil, dan menghargai semua murid tanpa membeda-bedakan adalah contoh yang nyata pada penerapan moderasi beragama. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga sarana membentuk karakter yang toleran dan berakhlak mulia. Moderasi beragama tidak hanya menjadi teori, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita memiliki teman yang berbeda agama, kita tetap menghormatinya dan juga berbuat baik kepadanya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kita tidak mudah marah, melainkan memilih berdialog dengan santun. Di era digital ini, moderasi juga bisa kita wujudkan dengan bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan berita bohong, dan tidak mendebar kebenaran. Sikap-sikap sederhana seperti ini sesungguhnya merupakan bentuk nyata dari moderasi beragama yang membawa kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, moderasi beragama bukan berarti menyamakan semua agama atau mengurangi ajaran agama yang kita yakini. Justru, orang yang moderat adalah mereka yang teguh dalam keimanannya, namun terbuka dalam bersikap dan menghormati keyakinan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan yang baik. Beliau sangat taat beribadah, namun tetap berakhlak lembut dan penuh kasih sayang terhadap siapapun.
Hadirin yang saya muliakan, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan moderasi beragama merupakan kunci yang penting dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis. Dengan memahami moderasi, kita menjadi generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga toleran, santun, dan cinta perdamaian. Maka dari itu, mari kita tanamkan nilai-nilai moderasi dalam diri kita agar tercipta masyarakat yang rukun dan berkeadaban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita untuk menjadi umat yang adil, seimbang, dan membawa kebaikan bagi sesama. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. أنا ماني فياش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. أنا مالي فيهاش واش عليا مني، نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني. الله 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 الله. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر، وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. لا 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 لا. أتقبلهم الناس. حبيبي اشتقنا، يا رايح بيعرف حبيبي مطرحنا، يا رايح